asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa melanjutkan kajian virtual kita hari ini insyaallah. Dan terima kasih juga kepada BKM Darul Ihsan ya di Telkom Gerlong yang senantiasa memfasilitasi ya keberlangsungan kajian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amal jariah ya, bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal pikiran, dan akal pikiran ini ingat akan ditanya nanti di akhirat ya, dipakai apa saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang mengikuti kajian kali ini termasuk orang-orang yang mensyukuri akal pikiran ketika di dunia, insya Allah, amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tema bahasan kita melanjutkan ya episode hari Senin kemarin, yaitu tentang Yahudi Ashkenazim. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya tentang identitas mereka ya. Menurut Arthur Koestler juga seorang Ashkenazim ya, seorang Ashkenazi dari Hungaria, dalam bukunya The 13 Tribes ya atau 13, yang menyatakan bahwa Yahudi Ashkenazim ini secara nasab ya turunan begitu tidak ada kaitan dengan Bani Israel keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Yakub alaihissalam ya. Tetapi mereka ini berasal dari satu suku ya di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia yang bernama suku Khazar. Dan suku Khazar ini jika ditelusuri nasabnya sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, maka mereka bukan ras suku bangsa Semit, yang mana ras suku bangsa Semit itu melalui jalur Sem ya, jalur Sem putra Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ya, orang-orang ini bukan turunan Sem, melainkan mereka dari jalur Yafis. Tentu saja jika mereka dari jalur Yafis, keturunan ya anak cucu Yafis, maka ciri fisik mereka nanti khas ya, bahwa Yafis dikenal oleh para ahli sejarah sebagai orang yang berkulit putih ya, matanya biru begitu, lalu sipit dan rambutnya pirang ya. Nah, maka suku Khazar adalah salah satu di antara turunan Yafis yang memiliki ciri-ciri tersebut. Nanti Bapak dan Ibu mungkin akan banyak ya yang menganggap bahwa dari turunan Yafis inilah mata yang sipit itu diwarisi oleh ras Cina begitu ya, ras Mongol, Cina, Korea, Jepang itu sipit ya identiknya. Kulitnya sama-sama putih tetapi mereka agak kekuning-kuningan, matanya sipit. Sedangkan orang-orang bule ya itu mereka juga berkulit putih lalu mewarisi mata biru dan rambut pirangnya, tetapi biasanya sipitnya tidak tergambarkan ya kalau di ras bule. Nah, sedangkan kalau orang Khazar, mereka adalah bule yang sipit begitu ya. Nah, ciri fisiknya itu menurut Arthur Koestler. Jadi mereka adalah orang-orang yang masuk ke wilayah Kaukasus dan mendirikan kerajaan di sana, lalu nanti secara mencurigakan di sekitar tahun 700-an ya, abad ke-8, mereka memasuki era konversi keagamaan dari penyembah berhala menjadi agama Yahudi. Ternyata kemarin sudah dibahas itu adalah unsur politik ya, karena mereka tidak mau memeluk agama yang lain ya, yaitu yang memaksa mereka selama ini adalah Islam ya di Kekhalifahan Abbasiyah dan juga Kristen Ortodoks Bizantium. Nah, maka bangsa Khazar menjadi Yahudi karena unsur politik, dan sejak saat itulah jumlah Yahudi menjadi banyak karena digabung dengan suku Khazar ya. Nah, tetapi ketika mereka mengakui sebagai orang Yahudi, tentu saja bukan Yahudi yang memiliki nasab secara langsung kepada Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Meskipun demikian, ternyata nasib mereka itu sama dengan Bani Israel ya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa suku Khazar ini, suara saya jadi kecil katanya ya, bahwa
sebentar. Suku Khazar ini ya diusir dari kampungnya sebagaimana bangsa Yahudi juga diusir dari Yerusalem. Ya. Maksudnya dihancurkan begitu ya, dihancurkan kampungnya begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini ya ketika kerajaan Khazar hancur ya diserang oleh sekutu ya, persekutuan antara Kievan Rus dan Bizantium ya, Kristen Romawi Timur. Nih, hancurlah kerajaan bangsa Khazar dan akibat dari perang itu banyak bangsa Khazar yang bermigrasi ke Hungaria, Polandia, Rusia ya, termasuk ke negara Jerman. Pokoknya berdiaspora ke wilayah Eropa. Nah, merekalah yang nantinya dikenal dengan Yahudi Eropa begitu ya. Sehingga menjadi istilah nanti Yahudi Barat yang mana akan diwakili dengan istilah Askenazi ya, yang merujuk pada makna wilayah Jerman. Jadi kalau disebut Yahudi Askenazi adalah Yahudi Jerman. Nah, kemudian ada juga sebagian mereka yang berhijrah sampai ke Iberia ya. Hijrahnya itu sampai ke wilayah Iberia. Iberia itu kalau sekarang adalah Spanyol dan Portugal ya. Wilayah itu yang nanti pernah dikuasai oleh Islam ya, dan dikenal dengan wilayah Andalusia begitu ya. Nah, sehingga sebagian mereka menjadi Yahudi Sephardim alias Yahudi Timur, Yahudi Spanyol. Ketika Andalusia itu hancur ya, mereka akan hijrah ke wilayah timur. Nah, ini tidak usah sampai detail lah ya, Bapak dan Ibu hanya cukup mengenal saja. Oh, intinya Askenazi adalah orang-orang Khazar yang pernah tinggal di dekat Laut Hitam ya, di daerah Kaukasus. Lalu ketika kerajaan mereka hancur ya, mereka selaku orang-orang Yahudi yang bukan secara ya, identitasnya bukan secara nasab tapi secara konversi agama, mereka hijrah banyak dengan jumlah yang besar ke wilayah Eropa. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti kita akan membahas bagaimana pergerakan ya yang dilakukan oleh para Askenazim ini seperti mirip negeri dongeng ya. Kenapa saya katakan seperti dongeng? Karena mereka nanti sebagian orang-orang di kalangan Askenazim, tentu tidak semuanya, tolong dicatat ya, tidak semua Askenazim melakukan gerakan Zionis itu. Tapi sebagian ya. Sebagian Askenazi ingin memiliki negara sendiri. Mereka ingin mempunyai negara sendiri ya. Jadi ketika mereka itu sudah hancur wilayahnya, kemudian terpaksa berasimilasi ke wilayah Eropa, mereka banyak menerima perlakuan kasar dari masyarakat Eropa. Kenapa? Karena di Eropa sudah menyebar ajaran Kristen Katolik ya. Ajaran Kristen Katolik yang pernah saya jelaskan, yang dibawa oleh Paulus ya, disebarkan oleh Paulus, nanti oleh pengikutnya itu bisa masuk Romawi ya, meskipun awalnya ditolak, ajaran Kristen ini akhirnya diterima di pemerintahan Konstantin. Jadi orang Eropa itu sudah mayoritas Kristiani Katolik. Sehingga ketika mereka menemukan orang Yahudi ya, maka pandangan yang dipakai ya, yang diarahkan kepada bangsa Yahudi ini adalah pandangan kebencian. Kenapa pandangan kebencian? Karena menurut orang-orang Kristen, Yahudi adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kematian Yesus Kristus. Nabi Isa alaihissalam itu disalib menurut mereka ya oleh orang-orang Yahudi. Begitu ya. Padahal kan nanti orang Yahudi pun ada yang membela diri, bukan kami yang melakukan itu dilakukan oleh tentara Romawi, dan Romawi itu kan orang barat sendiri ya. Nah, ini menjadi perdebatan di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani terkait dengan dibunuhnya Yesus Kristus. Maka ketika orang Yahudi datang ke Eropa menjadi orang-orang yang dikucilkan, dibenci ya. Nah, bahasa populernya adalah antisemitis gitu ya. Antisemit ya. Antisemitisme. Nah, untuk menghindari adanya
antisemit ini, maka sebagian, ya saya katakan sekali lagi, sebagian orang-orang Askenazim itu berinisiatif untuk memiliki negaranya sendiri. Mana sekarang negara mana yang diincar oleh mereka, ya? Yaitu negara Palestina, ya. Yang diincar itu negara Palestina. Kenapa? Karena di dalam kitab Torah ada perjanjian Tuhan kepada Abraham, ya, tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan di Palestina, ya, yang di sana ada Yerusalem. Dan nanti batasannya terbentang dari Mesir sampai ke Irak, ya. Besar negaranya itu dari Mesir sampai ke Irak. Bahasa Torahnya begini. Mi hanahar Misraim ilahan nahar Hagadol nahar Farat. Dari sungai yang ada di Mesir sampai sungai yang besar itu yang adalah sungai Efrat, ya, sungai Efrat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi nanti Yahudi Askenazi, ya, meskipun ini kemarin ya sangat jelas bahwa kelompok Yahudi Eropa ini tidak pernah dapat mengakui bahwa mereka mempunyai garis keturunan dengan Yahudi Bani Israel yang pernah tinggal di tanah suci ataupun di sekitarnya. Maka seperti lazimnya agama Kristen di Eropa yang sangat jauh dari ajaran Nabi Isa Al-Masih alaihissalam yang asli, begitu juga ajaran agama Yahudi yang dipeluk oleh bangsa Khazar, ya, bukanlah ajaran asli Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita lihat bagaimana mereka berasimilasi dari suku Khazar menjadi Askenazi yang nantinya melakukan gerakan Zionisme, ya, gerakan aksi pulang kembali ke Bukit Sion yang ada di Yerusalem. Ini aneh nanti Bapak Ibu, ya, mereka banyak dibantu oleh Inggris, oleh Amerika. Padahal Amerika Serikat itu, ya, memiliki wilayah yang sangat luas. Silakan Bapak Ibu lihat, ya, United States itu, Amerika Serikat, wilayahnya kan luas, ya. Mereka menghambur-hamburkan berapa banyak biaya, berapa jumlah pasukan, ya, tenaga pasukan yang gugur, ya, yang mati di peperangan, kemudian juga konflik yang berkepanjangan hanya untuk membela Israel di Palestina, padahal di Amerika itu kan luas sekali wilayahnya. Kenapa tidak diberikan saja wilayah di Amerika? Solusi untuk supaya Israel mau punya rumah sendiri, kenapa harus merebut rumah orang lain? Itu Amerika, ya, saking luasnya Amerika itu kan ketika dibagi-bagi menjadi negara bagian, itu seperti belah ketupat kan? Karena itu buatan mereka sendiri, ya. Orang-orang Askenazi ini nanti yang disebut dengan Christopher Columbus nanti, ya. Dan mereka merebut wacana di dunia sejarah, ya, mengaku sebagai penemu benua Amerika, kan begitu. Padahal ketika Christopher Columbus itu menginjakan kaki di Amerika Serikat, di sana sudah banyak umat Islam, ya. Umat Islam yang masuk Islam di masa kekhalifahan Harun al-Rasyid, ya. Harun al-Rasyid ini nanti sangat dihormati oleh orang-orang Amerika, orang Amerika asli yang kulitnya hitam, ya, yang sering digambarkan sebagai suku Indian itu, ya, suku Indian. Nah, mereka menamai kotanya, menamai daerahnya dengan istilah Khalifah Haruniyah, ya, kekhalifahan Harun, begitu, Harun ar-Rasyid. Inilah yang sekarang menjadi California itu. Ya, jadi California itu adalah Khalifah Haruniyah. Nah, dalam lisan atau dalam ejaan lidah Christopher Columbus jadi California, artinya California. Padahal itu Khalifah Haruniyah, ya. Khalifah Haruniyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dari suku Khazar di atas lihat, nanti mereka masuk Eropa, ada yang ke Polandia, ada yang ke Hungaria, ada yang ke Jerman, ya. Nanti yang sukses itu banyak yang di Jerman, ada yang ke Lituania, ya. Nanti ke Austria, juga sampai ke Inggris. Nah, maka mereka inilah yang disebut dengan Yahudi Askenazi, Yahudi turunan Khazar yang sudah berasimilasi dengan penduduk Eropa. Nah, bagaimana singkat ceritanya, ya, mereka bisa menguasai benua Eropa.
yaitu dengan cara menikahkan anak-anaknya, anak-anak perempuan ya dari Askenazi ini. Terbayang oleh Bapak dan Ibu kemarin bagaimana ciri wajah, ciri fisik dari orang-orang Kaukasus ya, bule sipit begitu. Tentu saja ini menjadi ras yang menarik, yang berbeda dengan orang Eropa pada umumnya. Maka ketika ada sosok perempuan yang cantik di kalangan mereka, itu dinikahkan saja kepada konglomerat-konglomerat Eropa, bahkan kepada eh, kerajaan ya, anggota kerajaan, baik itu kepada kalau misalkan petinggi-petinggi kerajaan Inggris ya, itu dinikahkan saja, sehingga akhirnya nanti cucu mereka yang lahir dari pernikahan itu langsung otomatis jadi Yahudi kan. Itu Yahudi memegang tahta di Eropa itu begitu. Jadi tidak dengan usaha yang pelik atau yang rumit ya, tidak, mereka menikahkan anak-anaknya, putra-putrinya dinikahkan, sehingga nanti cucu-cucu mereka itu menjadi pewaris harta dan tahta konglomerat Eropa. Nah, inilah kenapa Askenazi menjadi orang-orang elit di Eropa. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa mereka jadi orang-orang elit di Eropa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu mereka ini yang saya sebut sebagai mirip dengan negeri dongeng ya, cerita dari negeri dongeng. Mereka menguasai benua Amerika dengan melakukan pembantaian kepada orang Muslim India. Ya, kenapa disebut Indian? Karena si Christopher Columbus ini salah dulu. Ketika menginjakan kaki di Amerika Serikat, lalu melihat orang-orang Indian yang berkulit hitam kemerah-merahan ya, dia menyangka sudah menginjakan kaki di negeri India. Karena terkenal orang India itu adalah orang yang berkulit hitam kemerah-merahan. Maka Christopher Columbus mengatakan ini Indian, ya, ini adalah orang-orang Indian. Nah, itu dicatat di dalam tulisan-tulisannya. Maka sampai hari ini dikenal suku-suku awal ya, orang-orang Islam yang menempati Amerika itu disebut dengan Indian karena kesalahan si Christopher Columbus itu. Nah, jadi mereka dibantai, dibunuh, bahkan kita bisa mengkaji itu ya secara khusus bagaimana suku Indian penduduk asli begitu ya, penduduk asli dari benua Amerika Serikat ini dibantai. Bahkan Christopher Columbus pun menulis dia sudah menemukan banyak tempat ibadah di sana. Ya, sudah banyak masjid begitu. Ya, karena ini wilayah kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Makanya diberi nama California ya, Khalifah Haruniyah begitu, California. Nah, setelah itu mereka juga menguasai benua lain. Mereka menjajah. Nah, inilah yang disebut dengan penjajahan ya. Mereka menjajah benua Australia. Benua Australia ya, itu mereka membantai suku aborigin. Suku aborigin yang juga berkulit hitam dibantai. Sejak saat itulah nanti mereka berkembang biak di sana. Amerika dan Australia itu yang asalnya berkulit hitam menjadi ras kulit putih. Tetapi aksi mereka ini, aksi menjajah ini, mereka namakan sebagai pembelaan negara. Kenapa disebut membela negara? Karena ini bagian dari rencana ya Kekaisaran Inggris, Kekaisaran Belanda ya, Kekaisaran Jerman supaya memperluas wilayah kerajaan mereka. Ya. Dan asalnya kolonialisasi itu kan hanya untuk membuat tempat-tempat pengasingan bagi para penjahat ya. Jadi para penjahat di Inggris itu sudah tidak muat ya penjaranya. Para penjahat yang harus ditahan semakin banyak, nah nanti disimpan di tempat-tempat kolonialisasi itu. Itu alasan saja. Sebetulnya mereka memang mencari wilayah ya, mencari tempat baru. Nanti Bapak Ibu silahkan lihat peta Amerika, peta Australia, itu batasan negaranya belah ketupat, rapi sekali ya. Kenapa bisa serapih itu? Seperti ditentukan oleh satu pihak. Biasanya yang disebut dengan batasan negara, seperti misalkan batasan negara Eropa, batasan negara di Asia, ya, itu tidak beraturan bentuknya. Batasan negaranya itu sesuai dengan batasan kerajaan
negara tersebut di masa lalu. Kalau misalkan wilayah Prancis, ya, dulu kerajaan Prancis sebesar itu, maka negara Prancis pun bentuknya sebesar itu. Ya, begitu juga Inggris, begitu juga Jerman, begitu juga Austria, begitu juga Polandia, semua negara, ya, termasuk di Asia. Tapi kenapa negara Amerika, negara Australia itu rapih sekali, belah ketupat? Karena ini ditentukan oleh satu pihak, oleh pihak penjajah, ya. Coba nanti perhatikan. Batasan-batasan negara di benua Amerika dan di Australia itu tidak sangat rapi, ya, tidak berantakan, ya. Nah, jadi mereka sekarang memiliki akses ke 3 benua. Mereka sudah menjadi konglomerat bangsa elit di Eropa. Mereka juga sudah menginjakan kaki dan menjadi penjajah di benua Amerika, dan mereka juga, ya, menjajah dan membantai orang-orang di Australia. Sampai masuk ke zaman modern. Nanti di zaman modern merekalah yang mencetuskan peperangan, Perang Dunia Pertama. Supaya apa? Supaya nanti ada alasan untuk merebut Israel, merebut Yerusalem, ya. Mereka ingin kembali ke Palestina, mereka ingin menguasai dunia dari negara Palestina, dari Israel. Makanya saya katakan seperti negeri dongeng. Karena bangsa mana yang bisa menaklukkan 3 benua sekaligus, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mereka itu terkenal pintar, bengis, kejam, ya. Tetapi kepintaran dan kekejamannya itu memang dibuktikan dengan prestasi yang luar biasa. Secara hukum dunia, tidak ada bangsa yang seperti mereka itu. Mereka mampu mengontrol semuanya, ya. Mereka mampu mengontrol semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah mereka itu menguasai, ya, benua-benua di dunia, dan ini tentu saja singkat cerita saja, ya. Saya tidak bisa menjelaskan sampai detail bagaimana prosesnya. Ya, Bapak dan Ibu harus merujuk ke buku-buku sejarah yang lain. Sejarah tentang kolonialisasi di Amerika Serikat, sejarah kolonialisasi di benua Australia, ya. Bagaimana pembantaian suku aborigin itu, genosida itu, ya. Mereka melakukan genosida di mana-mana. Nah, setelah wilayah-wilayah itu dikuasai, maka yang selanjutnya dilakukan adalah melaksanakan tugas-tugas al-masih, ya, yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel itu di dalam kitab Daniel, ya. Nah, jadi Askenazim melakukan tugas-tugas al-masih yang 4 itu, ya. Bapak dan Ibu masih ingat? Ya, kalau masih ingat, wah hebat nih, ya, hafalannya bagus. Ya. Jadi 4 tugas al-masih, ya. Yang pertama adalah merebut atau membebaskan kota suci Yerusalem. Ya, ini keinginan mereka yang pertama. Padahal ini tugasnya Nabi Isa, ya. Tugasnya Nabi Isa alaihissalam sebagai al-masih yang asli. Ya, membebaskan kota suci Yerusalem, kemudian yang kedua, setelah Yerusalem direbut di tangan mereka, mereka harus mengembalikan seluruh Yahudi, ya, ke Yerusalem. Ya, pulang nih. Nah, migrasi besar-besaran, pulang ke rumah, ya, ke Yerusalem. Kemudian yang ketiga, membangun kerajaan Israel, ya, membangun kerajaan Israel Raya. Yang keempat, menguasai dunia dari Yerusalem. Dan berita buruknya, Bapak Ibu sekalian, mereka sudah menyelesaikan poin 1, 2, dan 3. Dan sekarang sedang berusaha untuk menyempurnakan poin ke-4, ya. Jadi 1, 2, 3 sudah beres ini. Mereka sudah merebut Yerusalem. Kalau Bapak dan Ibu tahu kapan mereka merebut Yerusalem, dari dulu, ya. Dari dulu, bukan baru-baru ini, sudah sejak dari dulu, ya. Sudah sejak dari dulu. Sejak Perang Dunia Pertama, ya. Perang Dunia Pertama. Jadi mereka sudah merebut Yerusalem sejak Perang Dunia Pertama, dan juga mereka mengembalikan Yahudi ke Yerusalem, ya. Itulah kan perang dunia kedua. Ya, perang dunia kedua. Lalu mereka membangun kerajaan Israel Raya, itulah negara Israel yang kita kenal, yang didirikan tahun 1948,
1948 ya. 1948. Kemudian mereka juga mencoba untuk menguasai dunia dari Yerusalem. Kalau dulu kerajaan Inggris itu menguasai dunia selama kurang lebih 1000 tahun ya, menjadi negara adikuasa dengan mata uang pound sterling. Lalu setelah Perang Dunia Pertama Yerusalem direbut, Inggris sudah tidak kuat lagi menjadi penguasa dunia ya, karena sudah mengantarkan dengan Perang Dunia I itu ya, Inggris mengantarkan Yahudi ke Yerusalem, tetapi tidak sanggup untuk melanjutkan kekuasaannya ya. Maka kekuasaan Inggris dilanjutkan oleh Amerika Serikat ya, menguasai dunia dengan dolar. Nah, nanti Israel menggantikan Amerika Serikat dan menguasai dunia dengan e-money, itu uang digital ya. Makanya sekarang serba didigital kan? Untuk transaksi besar uang-uang digital ya, nanti mata uang itu satu saja, uang digital itu. Tapi untuk transaksi kecil, nah, katanya ini pakai emas ya, emas dan perak, dinar dirham lagi nanti ada. Dan sekarang Israel itu sedang mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Emas itu sudah berkumpul di sana. Mungkin termasuk yang dari Indonesia ya, dari Freeport itu, wallahu a'lam. Ya, karena di Freeport itu kan perusahaannya milik Amerika Serikat ya. Nah, itu semuanya memang untuk jangka panjang masa depan negara Israel sebagai penguasa baru. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang tadi saya sebutkan, istilah yang dikenal oleh para ahli hubungan internasional dengan sebutan Pax Britannica. Ya, Pax Britannica itu adalah ketika Inggris menguasai dunia, Pax itu artinya ya kedamaian begitu ya. Kedamaian palsu, tapi jadi perdamaian yang diciptakan oleh orang-orang Britain. Ya, Pax Britannica, kekuasaan orang Britain begitu. Sampai Perang Dunia Pertama selesai, lalu masuk Perang Dunia Kedua, Amerika yang punya andil di sini ya, punya kekuasaan. Sampai hari ini kan Pax Americana. Ya, yang disebut dengan negara adik kuasa itu Amerika Serikat. Tetapi sekarang dolar Amerika sudah masuk ICU. Sudah masuk IGD ya. Sebentar lagi diganti dengan mata uang digital yang diupayakan oleh orang-orang Israel. Ya. Dan nanti mereka akan ingin menguasai dunia yang disebut dengan Pax Judaica. Nah, saya lihat dulu ya, ini selanjutnya apa. Oh iya, ini politiknya sebentar ya, sebelum ke situ supaya jelas dulu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis justru Nabi Muhammad SAW menyebutkan isyarat bahwa para penguasa dunia hari ini yang disebut dengan Dajjal Sogir, ya, Dajjal kecil ini. Nanti Dajjal kabirnya muncul sebagai pemimpin Pax Judaica. Ya, jadi Pax Britannica itu sudah Dajjal, tapi Dajjal Sogir. Makanya lihat ketika Inggris menguasai dunia, banyak agama-agama nyeleneh, termasuk Ahmadiyah ya, yang ingin menghancurkan agama-agama yang ada. Ya, agama-agama palsu, nabi-nabi palsu banyak sekali. Itu Dajjal semuanya. Ya, para penipu, menipu manusia atas nama agama. Jadi ini Dajjal, ya. Nah, isyaratnya di dalam hadis ketika Dajjal itu nanti berkuasa di bumi, ya, dari mulai sehari seperti setahun, ya, kemudian sehari seperti sebulan, dan sehari seperti sepekan. Nah, ini para ulama ada yang menghubungkan dengan kepemimpinan Dajjal Sogir di dunia ini, Pax Britannica, Pax Americana, dan Pax Judaica. Karena memang terbukti bahwa Inggris itu menguasai dunia 1000 tahun, ya, dengan ratu-ratunya itu, Ratu Victoria, Ratu Elizabeth, ya, Ratu Victoria. Nah, kalau Amerika dengan presiden-presidennya yang lucu, ya, dalam tanda petik lucu begitu, ya, tidak malu berbohong di depan kamera, ya, tidak punya malu, sudah tidak punya rasa malu. Presiden-presiden Amerika itu
Maka Amerika hanya menguasai ya dari sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang ya, kurang lebih hanya 100 tahun pun belum ini ya. Ya baru 80 tahunan kan. Ya kalau paling panjang juga 100 tahun mungkin sudah digantikan. Lihat perbedaannya, Inggris 1000 tahun, Amerika hanya di bawah 100 tahun. Nah, ketika nanti masuk ke Pax Judaica, ini para ulama menjelaskan isyarat Nabi di dalam hadis lebih sebentar lagi dari itu, ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala akan melakukan istidraj, membiarkan supaya menghukum lebih berat nanti, ya disungkun ku Allah ta. Dilakukan istidraj, mereka bisa menguasai dunia tapi sebentar. Keburu nanti Nabi Isa Al-Masih yang asli turun dan membereskan masalah ini sendirian, ya. Membereskan semua masalah. Al-Masih itu akan datang ya, Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak usah takut ya. Tidak usah takut dengan musuh Islam, dengan musuh Allah, sekuat dan sebengis apapun mereka. Karena menghadapi musuh Islam itu paling parah, paling akhir ya, kemungkinan buruknya hanya kematian. Kita mau perang pakai senjata apa saja, hasil yang didapat hanya kematian, yang paling buruk itu. Dan kematian bagi umat Islam adalah satu kebahagiaan. Karena kita akan bertemu dengan seluruh janji-janji Allah. Ya, kenikmatan setelah mati. Jadi tidak ada rasa takut bagi kita. Ya, tidak seperti orang-orang yang hubud dunia, cinta kepada dunia sehingga mau menjilat pantat orang-orang Zionis. Ya, mereka jadi penjilat-penjilat padahal mereka itu hafal Quran. Padahal mereka itu katanya pemimpin negara Islam. Padahal mereka itu katanya ya pemimpin yang soleh. Wah, kalau di media dikatakan ada presiden yang soleh, jangan dipercaya. Kenapa jangan dipercaya? Karena setiap ada presiden yang soleh, yang membela kepentingan Palestina, pasti dibunuh ya. Nah ini lihat dulu sekarang ya, politik, 3 jenis politik yang dilakukan oleh mereka. Nah, baik. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang pernah dengar istilah-istilah ini ya? Ini politik licik Zionis. Ya, satu namanya Smart Rebellion. Smart Rebellion ini politik kudeta ya. Brainwash, cuci otak, masyarakatnya dicuci otak lalu dipaksa untuk mengkudeta pemimpinnya sendiri. Itu Smart Rebellion. Yang kedua ada politik kasus belum. Politik kasus belum itu mereka ingin menyerang Bapak Ibu misalkan, mereka ingin menyerang korban, tetapi seolah-olah mereka yang diserang oleh korban. Nah, ini politik yang akrab ya dalam gerakan Zionis. Kita sudah tahu berapa kali mereka melakukan politik kasus belum. Ya, salah satu contoh yang paling heboh adalah ketika mereka menginvasi Afghanistan dengan alasan mencari teroris Osama bin Laden. Ya, mereka mengaku di mana-mana di seluruh dunia mengaku diserang oleh teroris Al-Qaeda ya yang dipimpin Osama bin Laden, padahal mereka ingin menginvasi Afghanistan. Ya, seperti misalkan kalau saya benci kepada ibu, saya benci kepada bapak misalkan, ya, maka saya akan mengeluarkan misalkan binatang-binatang yang banyak jumlahnya berkelompok seperti kecoa ya atau lalat di rumah bapak dan ibu ya bersebaran. Lalu saya akan datang sebagai orang yang mau menolong ya. Mau menolong bapak dan ibu, tenang, saya akan tangkap kecoanya satu persatu. Maka kecoa itu hinggap di meja ibu, meja yang berkaca. Saya pukul sekeras-kerasnya, kecoanya bisa mati, bisa tidak, tapi yang pasti mejanya hancur. Gitu ya. Lalu kecoa itu hinggap di lemari kaca. Bapak dan ibu, saya pukul sekeras-kerasnya,
mau mati atau tidak, yang pasti lemarinya hancur, begitu ya. Itu yang dilakukan, ya, menyebar teroris di mana-mana itu, ya, seperti ISIS, begitu ya. Itu polanya seperti itu, pola politiknya. Jadi disebarkan sebagai kecoa yang akan mereka tangkap sendiri nanti. Tetapi setelah selesai penangkapan, kehancuran di satu negara tidak bisa terhindarkan. Setelah negara yang mereka benci itu hancur, mereka kontrol, ya. Mereka kontrol, lalu mereka tawari seperti pahlawan saja begitu, ya. Mengontrol tidak terasa itu. Ditawari bantuan, dana, ya, dipinjamkan uang untuk merenovasi, untuk membangun kembali negara tersebut yang sudah hancur, ya. Makanya negara yang yang mau menerima bantuan mereka nanti menjadi negara yang terus berhutang, ya. Hutangnya terus menumpuk banyak sampai tidak bisa terbayar, ya. Dan akhirnya dikuasai secara menyeluruh, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dihormati, itu politik kasus belum. Jadi mereka menyerang, tetapi di mata dunia seolah mereka yang diserang, ya. Yang ketiga ada politik proxy war. Ini politik pinjam tangan, ya, perang meminjam tangan. Seperti sekarang orang-orang Zionis itu ingin meminjam tangan umat Islam untuk menghancurkan negara-negara Syiah, begitu. Ya, nanti lebih lengkapnya dijelaskan. Jadi ini hanya 3 politik, ya, dari sekian banyak yang bisa saya jelaskan. Tentu saja tidak harus semuanya, ya. Ini pengenalan sajalah, pengenalan supaya Bapak dan Ibu tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Ada smart rebellion, ada kasus belum, ada proxy war. Ya, dan politiknya tidak pernah berubah, ya. Selalu diulang-ulang. Politik yang barusan itu terus diulang-ulang. Tetapi anehnya umat Islam terus saja tertipu, gitu. Nah, misalkan di sini yang pertama, ya, ada ini sebentar, ya, saya lihat dulu. Sebentar. Oh, ini langsung ke Freemason, ya. Baik. Sebentar. Oh, ya. Jadi politik licik yang tadi disebutkan, baik itu smart rebellion, ya, politik kasus belum atau politik proxy war, mereka tidak gerak sendirian, ya. Orang-orang Askenazim, sebagian Askenazim yang bergerak dalam misi Zionisme ini, tentu saja mereka nanti merangkul orang-orang yang pragmatis, ya, menghalalkan segala cara, yang penting dapat upah, begitu. Ya, nanti ada orang-orang Kristen liberal yang mengikuti jejak mereka, ya, yang membantu mereka. Ada juga orang ateis dan ada juga orang Islam, gitu ya, orang Islam. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar, ya, salah satu gerakan organisasi selain Zionisme, organisasi Yahudi juga dikenal dengan nama Freemasonry, ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar, ya. Ini apa bedanya Zionis dan Freemason? Nah, bedanya adalah hanya objek politik saja. Ya, orientasi gerakannya itu. Kalau Zionisme berfokus kepada membangun Israel Raya, ya, menguasai dunia. 4 tugas Al-Masih tadi itu fokus oleh Zionis. Sedangkan Freemason ini tugasnya adalah menghancurkan orang-orang non-Yahudi, begitu. Jadi kalau Zionis itu membangun kerajaan Yahudi, ya, pokoknya nama kerajaan Israel, kerajaan Yahudi harus menjadi superior, ya, penguasa dunia selanjutnya. Tapi kalau Freemasonry ini sebaliknya, menghancurkan kehidupan bangsa Goyim. Bangsa Goyim ini siapa? Bangsa non-Yahudi, ya, termasuk Bapak dan Ibu. Nah, ini yang dikenal dengan istilah apa? F, ya, apa? Berapa S? 5S, 2F, gitu ya. Nah, mereka menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat non-Yahudi dari segi style, ya, kemudian dengan story, ya, cerita-cerita, kemudian dengan apalagi seks, gitu ya, dengan nanti kan kalau yang F-nya itu dengan food, ya, makanan, dan juga film, begitu. Makanya generasi muda yang bukan Yahudi hancur, ya, masa depannya.
jara diruntah, jelema jara diruntah karena dihancurkan oleh budaya atau gaya hidup barat ini. Ya, itu disebarkan dan agen-agen Freemason itu ada di setiap negara, termasuk di Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu mempelajari buku yang ditulis oleh guru kami, Al Ustadz Marsedek, ya. Ustadz Marsedek menulis buku Kabut-Kabut Freemason. Nah, itu bisa ditemukan bagaimana lambang-lambang rahasia Freemason itu, ya, ternyata sudah tersebar di Indonesia pun. Lambangnya ada yang begini, ada yang begitu, ya. Lambang-lambangnya bisa dipelajari dan itu sudah banyak di Indonesia, ya. Di merek-merek, ya, kemudian di sablon-sablon kaos anak muda, ya, bahkan sampai di logo-logo channel televisi. Ya, makanya jangan heran kalau dulu ada ustadz yang mengkritik ketika pemerintah membangun masjid berbentuk seperti piramid, ya. Nah, pernah rame kemarin, ya. Dan itu betul kalau mengkaji simbol-simbol Yahudi Freemason, piramida itu salah satu bangunan yang diagungkan. Ya, nantilah lain kali dibahas kenapa harus ada piramida modern, kenapa masjid pakai kubah, ya. Kenapa harus ada obelisk? Obelisk itu piramida yang ditinggikan, menara-menara di seluruh negara ada. Untuk apa itu? Nah, makanya salah satu di antara dai, ya, pendakwah saat itu yang memprotes pembangunan masjid berbentuk piramid itu menyadari kenapa harus bentuknya seperti ini. Ini bukan masalah segitiga, ya. Jangan dibawa bercanda. Nanti kan ada pemerintah yang menjawab, kenapa segitiga itu haram? Kalau segitiga haram, kasihan tukang bacang, begitu. Karena bacang segitiga, jangan main-main. Bukan masalah segitiganya yang haram ini, tetapi bangunan ibadah itu punya identitas sendiri, yang disebut dengan identitas keagamaan. Kalau saya sekarang sebagai penceramah memakai baju takwa dan kopiah seperti ini, Bapak dan Ibu kan bisa melihat bahwa saya ini agama Islam dan sedang mengajarkan ajaran Islam. Bagaimana kalau saya berceramah memakai baju gereja, baju pastur, atau saya pakai topi Santa Claus, pakai topi Sinterklas kumaha? Kan Bapak dan Ibu akan keberatan. Kenapa Ustadz ini pakai topi Sinterklas? Ya, jadi tiap agama itu punya identitas keagamaan. Tidak bisa kita mengatakan hari Natal sebagai Maulid Nabi Isa. Kata Maulid itu adalah identitas umat Islam, ya, terlepas dari benar atau tidaknya ritual Maulid. Jadi punya identitas keagamaan. Yang dipermasalahkan itu kemana identitasnya? Masjid dibangun dengan bentuk piramid ini. Di mana-mana masjid itu, ya, punya bangunan khas dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Apa alasannya ketika membangun masjid dengan identitas Freemason, ya, identitas bangunan atau simbol Freemason? Bukan masalah mengharamkan segitiga, bukan sesederhana itu. Itu kesimpulan yang lahir dari kepala yang tidak paham, ya. Bukan masalah segitiganya, yang dipermasalahkan adalah kemana identitas bangunan masjid umat Islam yang memiliki menara, memiliki kubah, ya. Kemana? Nah, kenapa membangun masjid seperti itu? Itu yang harus dikedepankan sebetulnya. Bukan mempermasalahkan segitiga, bukan, ya. Tetapi nanaonan ngabangun masjid sigah gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah gerakan Freemason, ya. Freemason. Nah, kalau misalkan digali, ya, informasi mengenai keluarga-keluarga yang ikut campur, ya, turut andil membantu dalam gerakan Zionis dan Freemason, tentu Bapak dan Ibu akan menemukan 13 keluarga elit ini, ya. 13 keluarga elit. Ya, mungkin sekarang identitasnya sudah bukan rahasia karena mereka sudah menancapkan kukunya di mana-mana. Sudah berhasil, sudah sukses. Kalau dulu di abad pertengahan misalkan, ketika mereka masih berusaha, tentu saja mereka menjadi masyarakat yang tersembunyi, ya, secret society, ya, peradaban yang rahasia. Tapi sekarang mereka sudah ada di puncak kesuksesan, sudah menguasai dunia dengan teknologi satelit di mana-mana. Kita bicara seperti ini di hadapan laptop dan handphone masing-masing, itu bisa dilihat dari satelit.
di rumah ini ada berapa orang, sedang apa, itu terlihat meskipun hanya bayangan digital ya, kelihatan ya. Kalau mau cari orang di mana-mana mudah sekarang ya, bisa ditembak, dibom dari mana saja dengan teknologi satelit itu. Dan itu mereka kuasai satelit ya. Nah, ini seperti keluarga Rockefeller ya, kemudian Astor, Russell ya, DuPont ya, Rothschild, kemudian ada Kennedy, ada Collins ya, ada Onassis, ada Bundy, ada Freeman, ada juga Lin, orang Cina ini ya. Dan yang paling ditakuti itu adalah keluarga Merovingan. Ya, keluarga Merovingan. Ini Presiden Amerika juga ada yang keturunan keluarga Merovingan. Nah, ini keluarga elit ya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa baca kalau sekarang ya, tertulis bukunya sudah banyak lah yang membahas ini. Sudah bukan rahasia sekarang ya. Sudah bukan rahasia, aksesnya mudah. Kan ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz katanya kenapa kan Zionis dan Primason itu gerakan rahasia? Katanya rahasia tapi kita kok bisa tahu katanya. Ya, karena yang kita tahu itu adalah program-program dan orang-orang yang sudah melakukan tugasnya di masa lalu. Ya, pada zamannya orang-orang ini rahasia, tidak ada orang tahu apa yang sedang mereka lakukan, apa misinya, gerakannya. Sekarang baru kita tahu karena ini program yang sudah usang begitu, sudah basi. Nah, sedangkan gerakan-gerakan mereka yang sekarang, yang sedang diupayakan atau yang kedepannya sudah dirancang 50 tahun ke depan, itu tetap saja menjadi rahasia. Ya. Kita tidak tahu, cuma kita sudah dibekali oleh Allah akal pikiran yang sehat. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kaum yatafakkarun, kaum yang berpikir. Nah, dengan adanya data-data sejarah yang sudah usang ini, kita bisa belajar bagaimana cara mereka menipu manusia lain, bagaimana cara mereka melancarkan kejahatannya, bagaimana cara mereka ya meraih apa yang mereka inginkan, kan bisa dipelajari. Dan kita harus belajar, harus berpikir. Setelah mempelajari masa lalu disesuaikan dengan kondisi masa kini, baru kita bisa memprediksi masa depan. Sepertinya mereka akan begini keinginannya ya, karena terbaca dari jejak langkah yang tertinggal itu ya. Nah, itulah yang berusaha kami lakukan khususnya di pesantren Ibnu Hajar ya. Jadi pesantren Ibnu Hajar pun punya kajian akhir zaman, tetapi kan tidak harus setiap kajian selalu akhir zaman. Wah, tidak ya. Tetapi di pesantren kami ada para pengkaji akhir zaman itu. Cuma bukan jadi apa ya, tidak jadi program utama begitu ya. Karena kalau ilmu akhir zaman yang membahas tentang kiamat ya, tentang dajjal, kalau lihat di dalam hadis, kalau Bapak Ibu cermat membaca hadis Nabi, ilmu akhir zaman bukan konsumsi publik, bukan konsumsi sembarang orang, tetapi orang-orang tertentu yang Nabi ajarkan. Ya, karena tidak semua orang bisa kuat memahaminya. Ada orang datang kepada Nabi menanyakan kiamat, Nabi dijawab sesuai dengan kelakuan orang itu. Ada orang yang kurang berbakti kepada ibunya, lalu menanyakan, ya Rasulullah kapan kiamat? Kata Nabi, ketika lahir ya hamba sahaya perempuan melahirkan majikan. Ada lagi yang bertanya, orang yang akhlaknya kurang baik ya, kemudian diberikan amanah juga tidak melaksanakannya dengan baik. Menanyakan kiamat, kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahliha. Kiamat akan datang ketika amanat diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Jadi pendidikan kalau bagi Nabi untuk merubah akhlak, merubah amal seseorang. Nanti ada lagi yang bertanya tentang kiamat, oleh Nabi malah balik ditanya. Ketika dia menanyakan, ya Rasulullah kapan kiamat? Nabi mengatakan, punya apa kamu untuk hari kiamat? Apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari kiamat? Ini sholat saja belum beres, sudah memikirkan hari kiamat. Beramal dulu dengan baik, karena itu tujuan manusia hidup di dunia. Jadi sekali lagi,
ilmu tentang kiamat, tentang akhir zaman, bukan konsumsi publik sembarangan. Semua orang bisa mendengarkan, bisa menonton, nanti berkesimpulan macam-macam. Bagi orang yang sudah paham, sudah punya basic ilmu, bisa mencerna ya bagaimana Dajjal itu, bagaimana Ya'juj Ma'juj itu, bagaimana perang Malhamah Kubro itu. Bagi orang awam nanti malah jadi ketakutan, malah jadi kebingungan, ya, malah nanti melakukan hal-hal yang di luar daripada ketentuan yang benar. Ya, karena itu Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang kiamat, jawabannya beda-beda karena tergantung siapa yang bertanya. Ingat di dalam hadis riwayat Muslim, pertanyaan tentang kiamat adalah termin terakhir. Ya, pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu mungkin tahu ya hadisnya ya, hadisnya terkenal kan? Jibril alaihi salam datang ke Masjid Nabawi menjadi sosok seorang laki-laki, lalu bertanya kepada Nabi, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nabi menjawab iman dengan jawaban rukun iman, Islam dengan jawaban rukun Islam, ihsan adalah puncak ibadah kepada Allah, puncak muamalah dengan manusia, dan puncak interaksi dengan Allah ya, secara vertikal horizontal. Di termin kedua, Jibril bertanya baru, kapan hari kiamat? Ya, ini kan menjadi isyarat dalil bahwa untuk memahami kiamat itu nanti setelah iman, Islam, ihsannya beres. Tidak bisa ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat nanti ada orang awam lalu membaca tentang Freemason, membaca tentang Zionis, kakadon liur atuh Pak. Ya, kakalah jangar. Kenapa? Karena Qur'annya saja belum paham, ya. Hadisnya saja belum baca. Jadi yang mereka lakukan ini adalah gerakan-gerakan yang penuh dengan kepalsuan. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengidentifikasi sesuatu yang palsu kalau tidak tahu yang asli? Jadi lebih baik mengkaji Quran Sunnah yang benar saja dulu. Nanti dengan pemahaman yang benar akan terlahir hikmah. Pemahaman yang benar yang diambil dari ilmu yang benar itu hikmah. Kalau hikmah sudah terbentuk, maka ada gerakan kepalsuan seperti apapun kita tidak akan tertipu. Ya, jangan ini orang-orang awam belajar Quran Sunnah saja belum langsung minta tentang akhir zaman, kiamat. Wah, tuh ya. Sulit ya, mencernanya sulit memahami. Kita harus terbiasa dulu dengan bahasa Quran, terbiasa dulu dengan bahasa hadis ya. Tidak boleh gegabah dalam menyimpulkan ya, tidak boleh tahdidi, menunjuk hidung, Dajjal itu ini orangnya, Ya'juj Ma'juj itu ini orangnya, bukan begitu. Ya, tetapi para ulama selalu menjelaskan dengan metode takribi. Ya, bisa begini, bisa juga begini. Ya, banyak prediksi dan kita harus siap ya untuk setiap kemungkinan, ya, setiap prediksi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi 13 keluarga elit ini nanti punya tugas masing-masing ya. Tugas masing-masing. Ada yang bergerak di bidang politik. Oh, ini kenapa ke sini ya? Sebentar ya. Ada yang bergerak di bidang politik, ada yang bergerak di bidang ekonomi ya, di bidang persenjataan militer. Ada yang fokus mencari hasil perut bumi ya, seperti emas, minyak. Ada yang di bidang narkotika ya, menyebarkan obat-obatan terlarang kemana-mana ya. Ada yang memproduksi senjata, ada yang mengurus kriminal ya, mengurus penjahat. Banyak ini ya, ada yang menguasai pasar industri ya, saham. Nah, banyak tugas-tugasnya bermacam-macam ya, sehingga dunia bisa mereka kuasai dan kehidupan orang-orang goyim atau non Yahudi itu bisa dihancurkan. Nah, sudahlah, kita tidak usah membahas terlalu banyak tentang Freemason ya, karena fitnah Freemason itu akan bisa ditepis, akan bisa dihindari kalau Bapak dan Ibu iktisom, berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Dengan hidup berpegang teguh kepada Quran Sunnah, fitnah-fitnah seperti apapun ya, tentang kehidupan sehari-hari, style hidup kita, pemikiran kita, gaya hidup kita, pekerjaan ya, interaksi sosial, gerakan siasah politik itu akan beres. Ya, tidak akan Bapak dan Ibu tertipu oleh gerakan mereka. Nah, ini contoh ilustrasi Zionis. Jadi kita kembali lagi kepada gerakan Zionis ya. Ini contoh gambaran
Jadi yang disebut dengan Zionis itu adalah gerakan yang diprakarsai oleh sebagian orang Yahudi, sebagian orang ateis, sebagian orang Kristen Barat, ya, dan sebagian orang Islam bahkan, ya. Ini Zionis nih. Jadi Zionis itu bukan murni orang Yahudi, bukan, ya. Gerakan Zionis ini nanti merangkul orang-orang pragmatis, orang-orang yang menghalalkan segala cara, orang-orang yang menyenangi kehidupan dunia. Orang Islam juga banyak, ya, yang membantu gerakan Zionis. Itulah para pemimpin negara Islam yang banyak bersandiwara di depan kamera. Seperti pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang pro masyarakat Palestina, padahal tidak melakukan apa-apa. Ya, silakan Bapak lihat, bandingkan mana pemimpin-pemimpin yang dibunuh, ya, berakhir tragis nasibnya. Itulah pemimpin yang benar-benar membela kepentingan rakyat Palestina. Ya. Dan juga kita tidak bisa memukul rata negara Palestina itu muslim semua, soleh semua, korban semuanya. Tidak. Pemerintah Palestina pun ada yang bersekongkol dengan Zionis. Silakan tanyakan, itu nanti ada kajian khususnya ya. Di di YouTube ada ya. Itu para ahli hubungan internasional menjelaskan ya kajian tentang memahami konflik Israel Palestina secara geopolitik ya. Itu petinggi-petinggi Palestina pun ada yang justru malah merugikan nasib masyarakat Palestina. Ya, pemimpin-pemimpin Palestina itu. Jadi jangan tertipu media ya, Bapak dan Ibu, apalagi dengan pemimpin-pemimpin muslim yang hanya bisa berakting di depan kamera padahal tidak melakukan apa-apa. Karena yang melakukan pembelaan pasti berakhir tragis. Lihat semacam Raja Faisal, ya. Raja Faisal itu satu-satunya raja Arab. Saya katakan sekali lagi, satu-satunya raja Saudi Arabia yang berani menentang Zionis. Satu-satunya, ya. Kemudian ada lagi Muammar Gaddafi misalkan, ya. Lalu Saddam Hussein, ya. Kemudian ada Presiden Mursi dari Mesir. Itu pemimpin-pemimpin yang berakhir tragis. Ada yang dibunuh, ada yang dikudeta, dipenjara, ya. Nah, kenapa? Karena pergerakannya dianggap berbahaya oleh Zionis. Ya, Raja Faisal itu kan pernah mengembargo minyak. Ya, diberhentikan minyak itu, ya. Makanya Amerika kelabakan. Ya, kemudian beliau diincar sebagai sasaran pembunuhan. Kan dibunuh, ya. Lihat bagaimana kehebatan tingkat intelijen di zaman itu. Di zaman Raja Faisal, seorang raja Saudi Arabia dibunuh di tempatnya sendiri, ya, di negaranya sendiri, di gedung bangunannya sendiri, ya, sedang menyambut tamu dari Kuwait, dan pembunuhnya itu berpura-pura menjadi salah seorang tamu dari Kuwait. Ketika bersalaman dengan Raja Faisal, ditembaklah, ya, di kepala dan di dadanya. Itu kan tingkat intelijen waktu itu sudah begitu canggih. Bagaimana Bapak Ibu seorang manusia bisa membunuh Raja Saudi di tempatnya sendiri? Bagaimana? Kan tidak terfikirkan. Bapak Ibu kalau pergi umroh dan haji, jangankan mau mengadakan misi seberat itu, ya. Bertemu saja dengan Raja Saudi, dengan Raja Arab bisa tidak? Tidak akan bisa, ya. Ingin bertemu saja, ingin berjabat tangan kan sulit. Ini membunuh loh, ya. Ini kehebatan intelijen Zionis pada waktu itu. Sekarang sudah lebih canggih lagi. Ya, sudah lebih canggih lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ditanyakan apakah gerakan Zionis itu disinggung di dalam Al-Quran, jawabannya ada. Tetapi tidak secara langsung disebut Zionis, tidak begitu, ya. Al-Quran itu kalau merekam jejak orang-orang yang buruk akhlaknya, tidak pernah menyebut nama aslinya. Kalau orang-orang yang durhaka, yang buruk akhlaknya, Al-Quran selalu menyebut gelarnya, julukan. Lihat Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama Raja Mesir. Ya, nama Raja Mesir kan nama aslinya ada Ramses. Ya, ada Ramses, ada Tutankhamun, ya, ada Ahmose, ada Kamose, gitu kan? Nama-namanya itu. Tetapi Quran menyebutnya Fir'aun, Paroh.
itu gelar. Namrud juga sama. Nimrod itu kan artinya orang yang membangkang ya kepada ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Namrud itu bukan nama tapi gelar ya. Kemudian Abu Lahab dalam surat Al-Lahab, tabat syada Abi Lahab. Abu Lahab juga itu gelar ya, paman Nabi itu gelarnya Abu Lahab ya. Apalagi iblis. Iblis juga bukan nama aslinya ya. Itu iblis itu gelar ya, julukan. Ya, orang yang makhluk yang terkutuk kan. Namanya ada yang mengatakan nama aslinya Ajajil ya dalam riwayat itu. Itu tidak disebut nama asli kalau orang-orang yang berakhlak buruk. Sama dengan Zionis. Zionis itu tidak akan ada disebut Zionis atau bahasa Arabnya kan Suhyuniyah, Suhyuniun, tidak ada. Ya, tapi disebut sifatnya ya. Disebut sifatnya. Nah, maka Al-Qur'an tidak membenci seseorang yang berakhlak buruk karena pribadinya, tidak. Dan itu tidak disebut nama aslinya. Tetapi Al-Qur'an membenci perilakunya. Dan perilaku ini bisa diteladani oleh orang-orang buruk di setiap zaman. Makanya akan ada Fir'aun-Fir'aun lain. Dan Fir'aun hari ini juga ada. Itulah yang memimpin PBB, ya, yang memimpin negara-negara dikuasa sekarang itu Fir'aun hari ini, Namrud hari ini, ya. Nah, jadi Al-Qur'an tidak pernah menyebut nama asli kalau memperkenalkan tokoh yang buruk. Nah, kalau memperkenalkan tokoh yang baik, nah, yang bagus untuk diteladani disebut nama aslinya. Lihat 25 para nabi ya. Kemudian Sayyidah Maryam alaihassalam dan ayahnya Imron. Ya. Kemudian Luqmanul Hakim, disebut namanya tuh Luqmanul Hakim. Nah, begitu ya. Jadi itu karakter Quran. Nanti Al-Quran mengajak Bapak dan Ibu untuk berpikir. Ketika Al-Quran menyebut pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, tetapi tidak disebut namanya. Malah disebut gelarnya, Dzulqarnain. Ini beda lagi nanti. Kenapa saya tidak habis pikir, kenapa Al-Quran biasanya menyebut gelar itu untuk orang-orang yang buruk akhlaknya. Sedangkan untuk orang-orang yang baik akhlaknya disebut nama aslinya. Tetapi ini menjadi pengecualian bagi Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain itu ya disebut gelarnya Dzulqarnain. Ada yang mengatakan raja yang memiliki 2 tanduk atau memiliki 2 kekuasaan timur dan barat ya. Atau memiliki kekuasaan di 2 kurun waktu. Waktu ketika Dzulqarnain berkuasa mengurung Yajuj Majuj dan bangsa pemimpin satu bangsa yang berkuasa ketika Yajuj Majuj itu keluar. Ya. Nah, jadi Dzulqarnain itu gelar padahal dia raja yang dikenal soleh dan adil. Ini Quran mengajak berpikir. Ini bahan penelitian yang menarik ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di surah Al-Maidah 51 disebut ciri Zionis nih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang beriman, jangan kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Wali itu maknanya luas, bisa sahabat, bisa teman dekat, sekutu, bisa pemimpin, bisa pengayom, bisa pengurus, bisa penolong. Banyak ya. Waliyun itu sulit diterjemahkan dengan satu padanan kata yang sama dalam bahasa Indonesia. Makanya diserap saja jadi bahasa kita. Wali kan ayah wali. Mana wali tak iya wali ya. Wali itu yang mengurus, yang mengayom, yang ya membela, yang menolong. Itu semuanya yang memimpin. Wali. Tidak boleh ada hubungan itu dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani yang mana ini? Apakah Allah sedang membicarakan seluruh Yahudi dan seluruh Nasrani? Ternyata persekongkolan umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani pernah terjadi kan? Di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi. Nabi mengajak Yahudi Madinah untuk sama-sama menjaga kota Madinah. Ya, Madinah dijaga bersama oleh umat Islam dan Yahudi. Nabi membuat piagam Madinah. Nabi juga pernah menitipkan para sahabat di hijrah pertama ke Kristen Habasyah, Raja Najasyi itu. Najasyi ya. Najasyi itu raja artinya ya. Negusa. Najasyi itu seorang yang beragama Kristen ya.
Dan Nabi meminta tolong kepada beliau. Dan para sahabat hijrah ke Habasyah, ke Abisinia, di Ethiopia, di Afrika Timur, Afrika Timur ya. Itu dipimpin oleh Najasyi dulu, ya, ditolong. Nah, jadi bukan membicarakan seluruh Yahudi, seluruh Nasrani di sini. Siapa yang kita dilarang ini oleh Allah untuk menjadikan wali Yahudi dan Nasrani? Ini yang saya garis bawahi dengan garis kuning adalah Yahudi dan Nasrani yang ba'duhum auliya'u ba'din. Ba'duhum sebagian Yahudi, aulia menjadikan wali, ba'din kepada sebagian Nasrani. Cok, Pak. Cok dilenyepannya iya ayat. Mau diartikan ini sifat dari Yahudi dan Nasrani yang dilarang kita membantunya. Atau mau diartikan pantasnya Yahudi itu mengangkat pemimpin dari Nasrani dan sebaliknya. Silahkan, ya, mau ngambil terjemahan Depag seperti itu silahkan. Mau mengambil terjemahan seperti Tafsir Al-Furqan, tulisan Tuan Hasan, silahkan. Yang pasti terjemahan manapun yang diambil ada satu pertanyaan besar. Mungkin tidak Yahudi dan Nasrani itu bersekongkol? Jawabannya tidak mungkin. Kan saya sudah sampaikan tadi di awal kajian bahwa Yahudi dan Nasrani saling bermusuhan sudah 2000 tahun. Ketika Yahudi Khazar, Yahudi Askenazi masuk Eropa juga kan diperlakukan buruk oleh orang-orang Eropa yang agamanya Kristen Katolik. Jadi kenapa Yahudi dan Nasrani bermusuhan 2000 tahun ya? Karena orang Yahudi benci orang Kristen. Ya, Yahudi itu benci sekali kepada Nabi Isa Al-Masih. Kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam tulisan rabi-rabi Yahudi sekarang. Misalkan Rabbi Moshe ben Maimon. Dia mengatakan dalam kitabnya Igret Teiman, ketika menyebut nama Nabi Isa, diikuti dengan kutukan, laknat. Semoga tulangnya diremukan. Begitu. Itu bencinya Yahudi kepada ajaran Nabi Isa, kepada Nasrani. Dan Nasrani pun benci kepada Yahudi. Karena menurut orang-orang Kristen, Yahudi bertanggung jawab terhadap kematian Yesus Kristus. Yang menyalib Yesus itu orang Yahudi, begitu. Jadi saling bermusuhan 2000 tahun, mual ayah jadi babaturan, mual. Tapi ini Quran mengatakan begitu. Sebagian Yahudi ada yang bersekongkol dengan sebagian Nasrani. Ya, silakan Bapak baca sejarah, Ibu baca buku apapun tentang Yahudi dan Nasrani, tidak mungkin ditemukan adanya persekongkolan dua pihak yang bermusuhan ini kecuali di tubuh Zionis. Hanya di dalam pergerakan Zionislah Yahudi dan Nasrani mau bersekongkol ini. Karena tentu saja ini gerakan yang tadi saya sebut ya orang-orangnya pragmatis semua. Sudah tidak mengindahkan agama ya. Yang penting dapat keuntungan. Jadi hanya ada dalam gerakan Zionislah ba'duhum auliya'u ba'din itu kita temukan. Makanya kalau dikatakan apakah Quran menyinggung gerakan Zionis, ada ini. Kan Quran itu mampu menjelaskan segala sesuatu. Tetapi tentu saja tidak disebut Zionisnya secara langsung, di sini disebut karakternya. Apa? Wahai orang beriman, kalau datang kepadamu sebagian orang Yahudi yang bersekongkol dengan sebagian orang Nasrani, jangan dibantu. La tatakhidul Yahud. Ya, la tatakhidun Nasoro. Jangan bantu orang Yahudi, jangan bantu orang Nasrani yang satu sama lain saling membantu. Ba'duhum auliya ba'din. Jelas ini, jelas sekali ayat ini. Ini bukan gramatika bahasa Arab yang rumit, ya. Dan Allah melanjutkan dengan ancaman, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang membantu gerakan mereka, sebagian Yahudi dan Nasrani yang bersekongkol, fa innahu minhum, di mata Allah orang Islam yang membantu itu adalah bagian dari mereka. So, ya, bacakan ayat ini kepada orang-orang Islam yang membantu gerakan Zionis. Di mata Allah mereka juga adalah Zionis. Mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani yang bersekongkol itu. Nauzubillah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zolim. Ini kezoliman menjadi ciri gerakan mereka. Dolim di mana-mana, ya. Jadi tolong bacakan nih orang Islam yang membantu gerakan Zionis, ya. Sejak kapan?
Amerika itu bisa mempunyai dolar menjadi yang menjadi mata uang paling mahal di dunia. Itu dibantu negara Islam. Ya, disebutnya perjanjian Bretton Woods. Ya. Nah, silakan baca sejarah Bapak Ibu, ya. Banyak negara Islam yang membantu Zionis itu banyak. Itulah negara Islam dengan pemimpinnya yang harum di media, ya. Di berita harum, wah ini calon pemimpin Islam soleh, ya. Adil, berani melawan Zionis, padahal eta teh buntutna eta teh. Ya, padahal mereka yang membantu, ya, dan mereka takut sebetulnya. Nah, ini politik smart rebellion. Wah, ini tidak akan cukup waktunya ya, karena terlalu panjang ini nanti. Politik smart rebellion, saya lihat di smart rebellion mengkudeta Sultan Abdul Hamid, ya, lalu ada terjadi Perang Dunia Pertama. Setelah itu deklarasi Balfour, wah masih panjang ini. Sudah dulu lah ya. Nah, sampai di sini dulu. Jadi kesimpulannya sampai di sini apa? Bangsa Khazar, ya, itu setelah hancur kerajaan mereka di daerah Kaukasus, mereka berasimilasi dengan penduduk Eropa dan menjadi Yahudi Ashkenazi. Dari situlah mereka menguasai Eropa dengan menikahkan anak-anaknya, ya, sehingga cucu-cucu mereka jadi konglomerat pewaris tahta di Eropa. Lalu melebarkan sayap ke benua Amerika dan benua Australia. Setelah terkuasai 3 benua itu, mereka melancarkan peperangan, ya, kemana-mana, dan juga memprakarsai Perang Dunia Pertama nanti, ya, yang cita-cita mereka itu untuk merebut kekuasaan dunia, ya, dan mereka ingin membangun peradaban yang berpusat di Palestina, di Yerusalem. Nah, ini dibantu dengan program-program gerakan Zionisme dan Freemason, ya, yang mana nanti bukan murni gerakan Yahudi lagi, bukan ini, ya. Ini Bapak dan Ibu harus paham, ya, ternyata Yahudi Ashkenazim itu juga tidak semua, ya, mendukung Zionisme. Ini hanya sebagian saja. Dan Zionisme juga tidak hanya dipenuhi oleh orang-orang Yahudi Ashkenazi, tetapi ada orang ateis, ada orang Kristen liberal, ya, dan juga ada orang Islam di dalamnya. Dan Al-Quran sudah melarang kita untuk membantu gerakan mereka. Bagi siapa saja yang berani membantu gerakan mereka itu, Allah sudah mengancamnya dengan menyebut wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang membantu mereka, maka orang itu termasuk kepada golongan mereka. Ya. Sekian Bapak dan Ibu, ya, yang bisa disampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi, ya. Ini sampai mereka berhasil mendirikan negara Israel dan mencoba untuk menguasai dunia dari Yerusalem. Ya. Ini tinggal berapa menit lagi, sudah habis ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak? Kalau tidak ada, terima kasih. Apa terusan tuh? Tidak ada ya? Jadi jangan kaget ya Bapak Ibu, karena semua data yang saya sajikan barusan itu bukan hasil bacaan satu hari, tapi bertahun-tahun, ya, dan saya sajikan dengan kesimpulannya saja, ya, makanya jangan kaget ya kalau bisi lieur gitu, tanya lieur mah eta canak ti bumi itu. Canak ti bumi. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Ustadz Gofur, ya. Mangga Ustadz, saya tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali kajian-kajian bersama Ustadz Lasanova. Mungkin untuk kesempatan kali ini mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.